بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Daulah, bahwa penting kita paham apa itu tauhid, apa itu la ilaha illallah. Maka terlihatlah di dalam nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani, idza sahhal qalbu ma'allah la yakhlu minhu syai'un wa la yakhruju minhu syai'un. Apabila benar la ilaha illallah telah hidup di dalam hati, telah hadir di dalam hati, idza sahhal qalbu, apabila benar la ilaha illallah telah menjadi rumah di dalam hati, telah berada di dalam hati, la yakhlu minhu syai'un wa la yakhruju, maka tidak ada yang kosong hati itu daripada Allah, dan tidak pernah lepas dia daripada isim zat. Benar. Artinya di antara rahasia tauhid, apa yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai tauhid itu ada di dalam hati, ada di dalam hati. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani menegaskan apa yang ingin dicapai dengan la ilaha illallah, hadirnya nama Allah di dalam hati. Karena ketika hadir, dia akan sangat indah. Tidak ada yang lepas, tidak ada yang kosong, tidak ada yang rusak, tidak ada yang terganggu. Kenapa? Jadi isim zat di dalam hati, hadir isim zat dalam hati. Hal itu diterjemahkan, disyarah dalam pernyataan beliau, alaika bitaqwallah. Hiduplah kamu dengan takwa kepada Allah. Apa makna takwa? Ada jaringan dengan Allah. Hiduplah kamu betul-betul dengan Allah, dengan Allah. Jadi apa ni Nabi Allah? Jadi mana melako, wainau, melinteh, yang cucuk, yang semuanya boleh membubur. Dia belum air sendiri, belum bubur. Muawak ada. Kau tengok ada baju bubur, Nabi Allah itu ada. Ingatnya pun ada bubur, peranan, bubur cok, punang nama tepung dan sebagainya. Yang alaika bitaqwallah. Hiduplah kamu betul-betul dengan ada jaringan kepada Allah. Apa maknanya? Wala takhaf ahadan siwallah. Jangan engkau takut siapapun kecuali Allah. Jangan engkau takut kecuali Allah. Mentajamna kekuatan danya, kemakotan kepada Allah. Luar biasa. Luar biasa hati dari Allah, sehingga hayut takut sekali kalau hilang Allah di dalam. Tidak ada kosong, takut ya, berpegang bermakut kecuali Allah. Wala tarja ahadan siwa Allah. Jangan menggantung harap kepada siapapun kecuali pada Allah. Tidak boleh menggantung harap. Ya, kau menggantung harap alaku, menggantung harap adeng, ba'inong, ba'cucu, ba'ulinde, ba'ngon, menggantung harap. Tidak boleh. Harap hanya digantung kepada Allah, diikat kepada Allah. Ya. Gimana? Wa kullal hawaiji ila Allah azza wa jalla.
Semua hajat kamu itu ada pada Allah, ikat pada Allah. Jangan pernah mengharap pada selain Allah. Mana pendidikan, kuliah, kuliah ni, lalu pun sudah bermula fakultas A, harapannya ini ke depan akan berbuah. Tidak ada harap dengan Allah bahawa rezeki pada Allah. Kemudian selesai kuliah apa enggak selesai? Pelengkap pendidikan. Ada boja, ada bodoh. Kemudian kuliah selesai, takut. Karena mengganti itu harap bukan pada Allah, bukan pada Allah. Maka banyak sekali masalah. Nah kalau begitu, wala ta'tamid illa alaihi. Jangan berkeyakinan, bersandar hati kecuali kepada Allah. Watluha jami'an minhu, dan minta cari hajat itu daripada Allah. Wala tatik bi ahadin ghairillah, dan jangan kau percaya siapapun kecuali Allah. Ibarat kajian teruk memberikan satu Dulu Bandung terganggu semua. Kenapa? Karena bukan kepada Allah, kepada kehidupan dunia, kepada selain Allah. Hatinya jatuh kepada selain Allah. At-tauhid jima'un kulli. Bertauhid itulah yang mampu menyelesaikan masalah. Bertauhid semua ada di dalam kekuatan tauhid. Ya la ilaha illallah, yang saya latih tadi di mana? Dan Syekh Abdul Qadir Jilani. Lumbaca mungkin. Ya khalqillah, inni atlubu salahakum wa manfa'atakum fi jumlah. Wahai saudaraku semua, ini atlubu salahakum, yang aku cari kebaikan untukmu, yang aku upayakan kebaikan untukmu dan manfaat untukmu. Makanya aku yang terbaca tajam dan kasih sayang, bahwa Ubed Syekh Abdul Qadir Jilani, apa sih yang ingin dicapai? Kebaikan umat. Lalu bagaimana manfaat umat? Atamanna wa na'wa binnar wa hadabiha bil kulliyah. Aku bercita-cita menutup pintu neraka dan tidak ada neraka itu. Yang kedua, cita-cita Syekh Abdul Qadir Jilani yang ingin mencari membuat kalian baik, membuat kalian enak, tidak tanggung-tanggung untuk menutup pintu neraka. La ilaha illallah, tutup pintu neraka, dan tidak ada neraka itu. Wa alla yadkhuluha ahadun min khalqillah, dan aku harap tidak ada yang masuk dalam neraka, siapapun makhluk Allah. Lakinya nanti ni oleh tak kita mau saudara lu bantu langsung juga. Baik kita mau ya Allah dah muakan. Nah nanti mana boleh ya Allah bunting ke kita muakan. Wa yuhum bahati. Kemudian bunting tunggu. Upaya lagi nya ketika la ilaha illallah itu kuat, maka muncullah rasa tanggung jawab, rasa kasih sayang. Ya Allah, tidak ada yang masuk dalam neraka-Mu ya Allah. Jangan ada yang masuk dalam neraka-Mu ya Allah. Wa fataha abwabil jannah, dan aku berharap, aku ingin capai terbuka pintu surga. Wa la yumna'a min dukhuliha ahadun min khalqillah. Tidak ada yang dilarang, siapapun mesti masuk dalam surga Allah. Berharap pintu neraka tertutup, pintu surga terbuka. Aku berharap tidak ada yang masuk dalam neraka dan tidak ada yang tidak masuk dalam surga. Laginya nanti, kemudian
وإنما تمنيت هذه الأمنية لإطلاعي على رحمة الله وشفقته على خلقه. Itu semua terjadi karena hidup rohku dengan Rahman Rahim Allah. Karena rohku, batinku, kalbuku hidup dengan Rahman Rahim Allah. Jadi dan sayang Allah kepada hamba. Maka timbul waktu. Jadi hadir Allah. Maka muncul kekuatan sifat Allah. Hadirkan isim zat. Hadirkan la ilaha illallah. Dengan harapan muncul sifat Allah menyayangi kepada orang lain. Hamba Allah yang lain. Kaifa yarhamuna al-usah wa hum mawdi'ur rahmah. Bayangkan bagaimana tidak kita sayang orang-orang yang maksiat. Orang yang maksiat kita sayang. Wa hum mawdi'ur rahmah, karena mereka lah orang-orang yang berhak disayang. Maka mutawbah wal ihsan, karena nilai kedudukan mereka adalah orang yang harus bertobat, orang yang harus minta ampun kepada Allah. Al-arif khuluquhu min akhlaqil haqqi azza wa jalla, orang yang hidup rohnya dengan isim zat, maka akhlak mereka adalah akhlak Allah. Kapan arif Daniel berakhlak dengan akhlak Allah? Apabila Daniel ka'arif, karena isim zat di dalam, ketika hadir isim zat, maka ketika itu arif, orang yang ma'rifah, Lalu ketika dia ma'rifah, ketika itulah diharapkan dia berakhlak dengan akhlak Allah. Fahuwa yajtahidu bi takhlisil asim min yadi syaitan wal nafsi wal hawa. Ketika itulah dia berjihad melepaskan orang yang maksiat dari tangan syaitan, dari tangan nafsu, dari tangan hawa. Idza laha ahadukum waladahu asiran fi yadi kafirin. Bayangkan kalau kalian melihat salah satu anak kamu di tangan tawanan orang kafir. Ibang, bukan lagi tanya, tak kalau nak tanya, kadikun yang kafir dan ditahan oleh orang kafir, udah jadi tawanan orang kafir. Ya, ketika itu alisa yang ditahidu fi takhlisi, bukankah kita pasti akan bersungguh-sungguh melepaskannya? Bahakadal arif, begitulah orang yang hidup batinnya dengan isim zat, hatinya dengan isim zat. Apa? Al-khalqu jami'uhum kal-aulad. Makhluk semua seperti anak. Makhluk semua seperti anak mereka. Kapan itu? Ketika isim zat hadir dalam batinnya. Makanya dengan hadir isim zat, ada masalah, cukup bermasalah. Jadi hanya berpenuh. Ibang lagi siang malam. Kon hanya tengok betul-betul Allah. Di luar dia putus hidup. Apa jadi? Dalam sembahyang manusia. Allah Akbar. Membina dengan tubuh. Sudah jadi walau dolin kuiran nak hidup apa nak membina ada dunia tu tengok ada tu ini lagi nak berat lagi jadi kalau kita isim saja kita jujur lagi kita jujur riba bubur bambu begitu jauh melenceng ya mudah-mudahan dan lagi Allah yang kita lakukannya kon hal yang tanggung, tapi sebuah apa yang sangat mahal, sesuatu yang sangat mulia, yang sangat penting dalam hidup. Bagaimana menghidupkan rohnya dengan isim zat. Mudah-mudahan dengan Allah sisa umur yang masih ada, ya Allah bantu, Allah bimbing
dan kita usul ilallah, ketemu dengan apa yang diharapkan, bahwa tauhid itu ada di dalam, bukan hanya sebuah suara yang keluar dari mulut, tapi memang sebuah bagian daripada organ tubuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.